Jadi pertumbuhannya sangat baik. Ini singkong varietas BW1. Singkong varietas BW1 umur 5 bulan. Kondisi pertumbuhannya sangat baik. Ini sudah kelihatan sudah mulai trek ini. Ya, daunnya sudah mulai trek. Ini sudah dilakukan pemupukan 2 kali. Sudah dilakukan 2 kali pemupukan pada waktu umur 25 hari setelah tanam. Kita lakukan pemupukan pertama. Kemudian bulan yang lalu pada saat umur 4 bulan kita lakukan pemupukan yang kedua. Ya, kita gunakan pupuk NPK untuk yang keduanya. Yang pertamanya pada waktu pemupukan pertama kita menggunakan pupuk urea dengan NPK. Pada waktu pemupukan yang kedua kami menggunakan pupuk NPK saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani, pecinta tanaman singkong. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sahabat tani, pada siang ini saya melihat kondisi tanaman singkong yang saat ini berumur 5 bulan. 5 bulan lebih 4 hari kalau penghitungannya. Karena pada waktu itu tanam tanggal 5 bulan 12 tahun 2022 dan hari ini tanggal 10 Mei 2023. Ya, kurang lebih 5 bulan lebih 10 hari. Kondisinya seperti ini teman-teman, seperti yang kita lihat. Kalau pertumbuhannya sangat subur ya. Ini cukup rata. Mulai dari ujung sana lahannya sampai ke sini. Ya, ini kurang lebih lahan seluas setengah hektar. Seperti ini pertumbuhannya sangat subur. Ya, pertumbuhannya sangat subur. Namun di sini yang kita jumpai adalah kita menjumpai ada gulma yang sudah kelihatan mulai tumbuh. Ya, ini dulu pada waktu umur 1 bulan setelah tanam itu sudah dilakukan penyemprotan dengan menggunakan herbisida kontak. Ya, dan saat ini pada umur 5 bulan sudah kelihatan rumputnya seperti ini. Ini meskipun baru beberapa saja, namun ini harus segera kita tanggulangi ya. Ini teman-teman kita lihat rumputnya, ini ada rumput yang berdaun sempit, ada juga rumputnya yang berdaun lebar. Nah, seperti ini teman-teman. Maka tindakan kita pada siang hari ini adalah melakukan penyemprotan untuk penanggulangan gulma. Ya teman-teman. Adapun kali ini herbisida yang kita gunakan adalah herbisida yang sistemik. Karena tanaman kita ini sudah berumur 5 bulan lebih sedikit. Maka untuk dilakukan penyemprotan herbisida menggunakan herbisida sistemik itu sudah aman ya teman-teman. Kalau mungkin di ladang singkongnya yang pada kira-kira umur tanaman 5 bulan atau lebih seperti ini dan ada rumput-rumputnya yang sudah mulai tumbuh, ini silahkan disemprot dengan menggunakan herbisida sistemik aman ya. Ini kebetulan yang kami bawa ini herbisidanya merek apa ini? Sikat ya. Ya, ini merek apapun yang bersifat sistemik bisa saja. Ya, ini kami gunakan tangki yang masih manual, namun ya cukup aman dan efektif. Kita gunakan untuk nyemprot di area tanaman singkong. Masuk-masuk ke tengah ya juga aman, efektif.
Nah, seperti ini teman-teman, kita melihat sampai ke tengah. Nah, ini. Nah, di sini saya menjumpai satu batang ya, teman-teman ya. Nah, ini menjumpai satu batang yang batang apa? Bawahnya ini busuk. Bawahnya busuk ya. Ini kalau di atasnya ini daunnya masih belum layu. Tapi kalau kita lihat bawahnya busuk. Oh iya. Ini teman-teman, kalau kita perhatikan ini ternyata nanamnya kebalik ini teman-teman. Ya, nah ini matanya menghadap ke bawah. Ya ini jadi teman-teman, ya ternyata di luar batas kemampuan manusia, meskipun secara teori kita sudah memahami bahwa posisi menanam singkong harus tegak dan matanya seperti ini harus di posisi di atas ya. Namun ya dari sekian banyak ini kita jumpai ada yang terbalik ini teman-teman ya. Nah ini matanya menghadap ke bawah. Ini tumbuh juga nih, tumbuh namun nah seperti ini kita lihat nih, busuk ini. Ini entah karena faktor terbalik atau memang ada faktor lain, jamur atau apa ya. Namun kalau kita perhatikan yang lain ini masih aman ya, hanya kita jumpai satu ini saja. Masih aman. Ini teman-teman, ini pada waktu pengolahan lahan kami gunakan bajak lijer rotari. Kami pada waktu itu request pesen minta jaraknya 90 cm, namun kalau kita lihat ini kok menurut saya ini kurang dari 90 cm. Coba kita kira-kira saja ya, pakai jengkalan tangan. 1 2 3 4 jengkal. 4 jengkal saya ini kurang lebih 20 cm, 21 cm ya. 21 cm kali 4. 1 2 3 4. Ini kurang lebih jaraknya 84 cm ya. Ini kalau menurut saya ini memang tergolong agak rapat ini ya. Ini termasuk agak rapat. Biasanya kami menanamnya yang jarak ideal 90 kali 80. Ini ternyata kondisi di lapangan ini 84 lijernya ini. Nggak tahu kenapa jadinya seperti ini. Dan jarak tanam majunya ini memang agak cukup rapat ini. Sekitar berapa ini? 75 cm atau mungkin ada yang jaraknya 80 kali 80. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini kondisinya rumput seperti ini. Ini kalau di daerah kami rumputnya ini rumput jeworan ini teman-teman. Kalau di daerah yang lain kita kurang paham apa namanya. Kalau di daerah kami, khususnya di daerah Pekalongan, Lampung Timur, kita ini menyebutnya rumput seperti ini rumput jeworan. Ya, rumput jeworan. Ini harus segera kita tanggulangi. Ini karena ini rumput jeworan ini setiap ruas-ruas ini tumbuh akar nih teman-teman ya. Setiap ruas tumbuh akar. Dan ini perkembangan rumput jeworan ini cepat sekali. Kalau kita nanti terlambat melakukan penanganan, nanti akan menghambat perkembangan umbi ya, karena ini tiap ruas-ruas ini tumbuh akar nih. Maka ini dia sangat kuat sekali menyerap unsur hara ya. Bisa jadi pupuk yang kita berikan untuk tanaman singkong kita ini sebagian terserap oleh rumput-rumput ini ya. Maka supaya kita segera lakukan penanganan ya teman-teman. Sekali lagi, untuk tanaman singkong yang sudah umur 5 bulan ke atas seperti ini bisa kita gunakan herbisida yang sistemik. Ini teman-teman,
kita lihat bagian atasnya. Nah, seperti ini. Kalau perkembangannya cukup bagus. Ini kami sisakan rata-rata 2 batang ya. 2 batang tiap per pohon per pokoknya. Tadinya ini kalau singkong jenis BW1 ini banyak tumbuh 3, 4 atau lebih nih pada waktu pertumbuhan awalnya. Namun dari sejak kecil sudah kami lakukan pengurangan batang. Nah, ada yang menyebutnya istilah dengan diwiwil ya. Diwiwil, sehingga sampai saat ini kita kita sisakan 2 batang. Rata-rata 2 batang. Nah, ini teman-teman, ini kita kasih tanda nih, plastik ini. Ini kalau di daerah kami ini dipercaya ini oleh masyarakat, ini merupakan rambu-rambu ya, merupakan rambu-rambu bahwa ini tidak boleh diambil batangnya, karena di sebelah sana teman-teman, itu kemarin kami menjumpai ada yang ngambil batangnya. Jadi dikurangin batangnya. Ini mungkin ada dari sebagian saudara kita ini yang kebingungan cari pakan ternak ini, sehingga dengan diam-diam mereka mengambil daun singkong kita ya. Maka di bagian tempat-tempat jujukan ya, pinggir-pinggir jalan ini ada beberapa kami berikan tanda plastik seperti ini. Ini merupakan rambu-rambu atau isyarat bahwa ini tidak boleh ini merupakan larangan untuk diambil daun-daunnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kami kasih tanda. Nah, sebelah sini teman-teman, kemarin yang kita jumpai batangnya diambil oleh tetangga untuk makanan ternak. Nah, ini bekasnya. Ini sekitar 2 minggu yang lalu ini. Nah, ini sudah kering nih. Ini dan ini. Sehingga di sini tinggal satu-satu ini. Nah, maka kami mohon pada teman-teman, saudara-saudara, ini dimohon janganlah ya diambil lagi daun-daun singkongnya, karena ini memang sengaja kita tinggalkan, kalau kita pelihara 2 batang per pokok agar pertumbuhan umbinya bisa maksimal. Nanti kalau sudah waktunya dipanen singkong ya silahkan daunnya untuk diambil teman-teman ya, untuk makanan ternak kami persilahkan. Namun ya sepertinya setelah kita pasang rambu-rambu di beberapa tempat tadi, sepertinya sudah tidak diulangi lagi. Baik teman-teman, sekian dulu perjumpaan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu mengikuti perjalanan channel Bang Hari Bastara. Bagi yang baru menemukan channel ini, dimohon untuk like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng sebagai tanda notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.